Di video kali ini mari kita bahas HP dengan kamera 200 megapiksel. Kira-kira gimmick nggak sih dan apa plus minusnya? Ini dia Xiaomi 12T Pro. Oh ya, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia, bantu like dulu ya. Thank you. Udah lama nggak unboxing HP Xiaomi, kangenin juga Dan ini dia boxnya dengan tulisan 12 dan 200 megapiksel di kiri atas. Sisanya standar aja sih. Pas dibuka biasa ada kotak lagi yang isinya buku-buku terlupakan, casing transparan, dan SIM ejector. Langsung disambit HP-nya dengan spek singkatnya ini. Terus di dalamnya ada kabel chargeran Type A ke Type C dan adapter 120 watt nih. Nanti kita tes ya secepat apa. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 13 berbasis Android 12 ya. Terus pas gue cek storage-nya udah kemakan 27,6 GB. Waduh, cukup jauh ya bedanya kalau dibanding sama Pixel 7 Pro yang gue sempat bahas kemarin, 13 GB aja. Habis itu langsung diminta update software sekitar 500 MB. Update dulu. Impresi awal gue lihat HP ini, wah desainnya elegan, tapi bukan yang tipe menarik perhatian orang sekitar ya, dia kalem gitu. Kamera modulnya lebih ke persegi panjang dengan lensa utamanya di atas dan dua lensa lainnya di bawah. Untuk ketebalan bumnya lumayan berasa ini. Terus cover belakangnya matte finish gitu ya, jadi meminimalisir sidik jari yang nempel. Di bagian sisi frame belakangnya ada lengkungannya juga, jadi pas digenggam nggak berasa tebal-tebal amat. Dan kalau gue lihat framenya ini dari plastik. Lanjut ke bagian depan, dia punya layar yang flat 6,67 inch yang bezelnya cukup tipis sih. Kamera selfie di tengah dan udah ada screen protector bawaan. Di sebelah kanan HP ini ada tombol volume dan power button. Di sebelah kiri kosong, di atas ada speaker. Terus tulisan Sound by Harman Kardon. Ada mic dan IR blaster. Sedangkan di bawah speaker lagi, mic, port Type C, dan terakhir dual SIM slot yang nggak bisa tambah memori. Ada yang berasa hampa? Yes, nggak ada lubang yang banyak dicari para gamers nih, yaitu 3,5 mili jack. Oh ya, gue baru kalau posisi fingerprintnya ini agak di bawah ya, yang biasanya agak naikkan dikit, cuman masih oke sih. Overall, feel pegang HP ini kalau dibilang tipis nggak juga ya, tapi emang lengkungan di belakangnya itu cukup membantu. HP ini punya tebal 8,6 mili dengan berat 205 gram. Lanjut kita ke spesifikasi HP ini. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch Crystal Res AMOLED. Dibilang Crystal Res mungkin karena resolusi layarnya ini lebih baik dari Full HD atau 180p. Yaitu dia ada di resolusi 1220p ya. Untuk refresh rate-nya 120Hz, touch sampling-nya 480Hz, dan kecerahan maksimal 900 nits. Dari sisi performance, mempersembahkan chipset ultimate favorit gua saat ini, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Apakah lancar dibuat ngegame? Panas nggak? Itu semua bakal gue jawab di tes gaming ntar. Untuk baterainya dia punya kapasitas 5000 mAh dengan 120 watt turbo charging yang diklaim ke 100% dalam 19 menit aja. Yang sayangnya agak meleset nih. Gue udah sempet cobain langsung dan kita bakal bahas ini terpisah di belakang. Next, kita ke salah satu jualan utama HP ini, yaitu kamera dengan lensa utama 200 megapiksel. Bikinan Samsung namanya HP1 dengan ukuran sensor yang tergolong besar loh, 1/1,22 inch. Habis itu ada lensa ultrawide 8 megapiksel dan kita ketemu lagi makro 2 megapiksel yang sepertinya stoknya nggak habis-habis nih. Jadi masih dipakai terus deh. Terakhir untuk selfie-nya itu 20 megapiksel. Nggak sampai situ, HP ini juga punya beberapa fitur baru yang menarik. Yaitu ada Xiaomi Pro Cut, Xiaomi Pro Focus, In-Sensor Zoom, Ultra Burst, dan lain sebagainya yang sebentar lagi bakal kita cobain. Untuk resolusi videonya bisa shoot di 4K 60fps dan 8K 24fps. Sedangkan kamera depannya 1080p 60fps aja. Sisanya HP ini HP 5G, dual speaker, sound by Harman Kardon, under display fingerprint, NFC, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, kalau dibandingin sama 12T yang bukan Pro itu apa bedanya? Oke, singkat aja ya. Yang pertama chipsetnya. 12T ini pakai MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Habis itu kameranya 108 megapiksel aja ya, dan fitur-fitur kayak Xiaomi Pro Cut, In-Sensor Zoom gitu nggak ada. Sisanya ultra wide, makro, dan selfie masih sama. Displaynya juga, terus baterainya 5000 mAh. Oh ya, di model non pro ini nggak ada sound by Harman Kardon ya, dan harganya juga udah pasti beda. Ada yang kelewatan? Tolong bantu tambahin di komen ya. Langsung aja kita siksa HP ini dengan Genshin Impact Highest 60 fps.
Dan hasilnya selama main 21 menit baterai berkurang 11% dengan suhu panas sedikit sekitar 42,5 derajat. Untuk FPS rata-rata masih di 50 ya, dan so far nggak ada komplain mainnya. Cuman kalau kita lihat lebih detail, grafiknya itu mulai turun di menit ke-14an ke sekitar 45 FPS. Tapi nggak masalah ya, karena masih nyaman dimainin. Di atas 30 FPS itu masih enak kok. Sisanya gue kasih settingannya aja ya. Untuk PUBG dapat HDR sampai Smooth Extreme dan Mobile Legends Ultra. Itu tadi untuk yang performance mode-nya off. Nah, gue langsung coba lagi nih performance mode-nya on dan hasilnya lebih baik. Dapat FPS rata-rata di 56,5, tapi dengan suhu yang cukup panas di 46 derajat dengan baterai berkurang 12%. Oke, langsung aja kita bahas 200 megapiksel ini bisa apa sih? Yang pertama, untuk pakainya itu kita mesti ke more terus pilih Ultra HD. Cuma by default ini masih 50 megapiksel ya. Kita mesti aktifin lagi di atas sini nih yang 200 megapiksel. Untuk shootnya nggak terlalu lama, ada berasa delay tapi nggak sampai ganggu. Dari hasil foto ini banyak detail yang bisa kita dapet, yang bahkan mata kita sendiri aja nggak bisa lihat. Misalnya nih ada bapak-bapak yang lagi lihat HP dan nyender di plang taksi. Ada cewek bermasker dan baju hitam yang tunggu jemputan mungkin, dan mobil merah dengan plat 1161L. Coba ya sekarang gue bandingin sama yang auto 50 megapiksel dan 200 megapiksel. Untuk posisi ini jelas sama hasilnya. Tapi kalau kita mulai zoom lagi, terlihat kalau yang megapikselnya gede bisa kasih detail yang lebih baik. Yang auto itu sekitar 6,2 mega ya. Kalau yang 50 megapiksel itu 20,9 mega. Dan yang 200 66,3 mega. Wah, cukup gede ya untuk seekor foto doang. Dan ini tentunya jadi nilai minus sendiri kalau shoot 200 megapiksel. Taruhlah satu foto 50 mega aja nih, 20 foto udah 1 giga, dan 2000 foto udah habisin 100 giga sendiri. Jadi ya mesti bijak-bijak ya pakai fiturnya. Nah, gimana kalau kita adu sama 48 megapikselnya iPhone? Hasilnya masih lebih detail di Xiaomi sih, lebih tajam juga, sedangkan iPhone soft dan kayak lukisan cat air gitu. Cuma ini wajar ya, karena secara megapiksel aja udah beda hampir 5 kali lipat. Untuk file size 76,8 mega di iPhone dan 66,6 di Xiaomi. Oke, cukup kita bahas 200 megapikselnya. Sekarang lanjut ke fitur-fitur menarik, diantaranya ada Xiaomi ProCut. Fitur ini sebenarnya masih berhubungan sama 200 megapiksel ya. Jadi dari hasil foto 200 megapikselnya tadi, AI-nya bakal otomatis hasilin maksimal 5 foto dengan bermacam komposisi. Hal ini bisa dilakuin karena resolusi 200 megapiksel itu gede banget. Jadi walau di crop bagian tertentu pun detailnya masih dapet. Cuman pertanyaannya, sepintar apa nih AI-nya bisa hasilin variasi foto yang bagus? Sejauh yang gue coba di sini sih masih B aja. Habis itu ada fitur Xiaomi Pro Focus. Intinya kayak motion tracking gitu ya, yang bisa nge-track objek. Dan juga menangkap objek yang bergerak, jadi nggak blur. Caranya tinggal double tap aja supaya objeknya ke-lock gitu. Dan kerennya saat objeknya itu keluar dari frame, terus balik lagi, AI-nya masih bisa kenalin loh. Mantap ini. BTW lihat tuh bokeh naturalnya guys. Cakep ya. Terima kasih nih buat ukuran sensornya yang termasuk gede. Ada lagi in sensor zoom. Jadi 2 kalinya di HP ini cara kerjanya mirip kayak iPhone 14 Pro, yang mana diambil dari hasil 200 megapiksel terus di crop 50% ya. Hasilnya udah bener-bener kayak punya optical zoom lens ya, tanpa harus punya tambahan lensa lagi. Terus ada fitur Ultra Burst yang tinggal tahan dan slide ke samping, bakal hasilin sampai 30 foto per detik. Sadis ini. Untuk makro ya begitulah. Tipsnya sih pastiin aja dapat cahaya yang cukup buat dapat hasil yang mendingan. Tapi kalau tanya gua ya, kayaknya mendingan buang lensa makronya deh dan dikasih spek lebih bagus lagi buat ultrawide-nya. Syukur-syukur kalau bisa sekarang jadi makro juga tuh. Buat night mode di HP ini cukup membantu banget. Terlebih buat menghandle cahaya. Jadi nggak ada yang nyebar-nyebar gitu. Kalian bisa lihat contoh di foto night mode ini. Terus kalau gua bandingin sama Pixel dan iPhone ini, terlihat karakter warna Xiaomi dan Pixel mirip. Sedangkan iPhone lebih ke warm. Langitnya pun kelihatan lebih terang dari iPhone. Oh iya, gue juga sempet cobain video night-nya ya. Tapi entah kenapa nggak berasa beda. Atau mungkin masih kurang gelap kali ya. BTW buat review kualitas kamera lebih lanjut, pastiin aja kalian pantengin video gue selanjutnya. Karena nggak tahu ini kedengaran aneh atau enggak, tapi gue mau bikin perbandingan kamera buat iPhone 14 Pro Max, Xiaomi 12T Pro ini, dan Google Pixel 7 Pro. Kalau menurut kalian menarik, jangan sampai kelewatan ya. Nyalain lonceng dan subscribe buat yang belum, oke? Thank you. Jadi gue mulai dari 2% dengan kondisi airplane mode. Untuk 5 menit pertama baterainya bisa mencapai 36%.
Sedangkan suhunya cukup terkendali loh, ada di sekitar 41 derajat. Habis itu lanjut di menit ke-10 ada di 58%. Suhu masih stabil di 41-an derajat juga. Dan sayangnya menit ke-19 masih di 95%. Wah, nggak sesuai klaim nih. Tapi sebenarnya nggak meleset jauh-jauh amat ya, karena penuhnya itu di menit ke-20-an. Cuma dari tes ini ada satu hal yang gue pengen bahas, yaitu daya yang masuk selama pengecasan. Jadi kalau kita perhatiin di sini ya, daya yang masuk di atas 100 watt itu cuman sampai 2,5 menit pertama. Sisanya mulai menurun ya, dari sekitar 100-an ke 90, 80, 70, 60, sampai akhirnya stabil di 50 watt. Artinya selama ngecas nggak konstan di 120 watt terus. Jadi buat yang mikir bayar listrik bakal mahal karena habisin banyak daya, kurang tepat juga. Dan alasan mereka menurunkan dayanya gue juga ngerti sih, untuk menjaga suhu HP-nya supaya nggak overheat. Jadi umur HP-nya bisa lebih tahan lama. Tapi pertanyaan gue di sini, apakah valid ngeklaim suatu HP yang support 120 watt tapi ternyata cuma di 2,5 menit pertama aja? Bisa dibilang gimmick kah? Atau sebenarnya ya sah-sah aja, walaupun 17 menit sisanya cuma dialirin setengah daya dari yang diklaim, yaitu sekitar 50-60 watt. Nah, coba guys, gue pengen tahu pendapat kalian nih. Apakah kalian tim ini gimmick atau sah-sah aja? Oh ya, disclaimer aja ya, ini nggak cuma ngomongin HP ini, tapi beberapa HP dari brand lain yang support charging dengan watt gede. HP ini punya 3 warna, ada biru, silver, sama hitam. Untuk variannya dia cuma ada satu ya, yaitu 12 plus 256, seharga 1099 Singapura dolar atau hampir 12 juta. Termaksud mahal? Yes, tapi ternyata gue dapat hadiah air purifier dan smartwatch yang ditotalin setara 6,7 juta. Dan itu harga Singapura. Kalau harga di Malaysia bisa lebih murah lagi, yaitu sekitar 9,8 juta. Setelah gua cek lebih lanjut, ujung-ujungnya sebenarnya mirip kok. Karena free gift di Malaysia itu cuma setara 4 jutaan aja. Tapi sebenarnya ya, sekalian gua ngewakilin netizen-netizen budiman di sini nih. Daripada hadiahnya dibanyakin, mending langsung aja kasih harga lebih murah tanpa ada hadiahnya. Setuju nggak? Waduh, sayangnya dari informasi yang beredar, Xiaomi 12T Pro ini nggak keluar. Karena nggak ada TKDN-nya juga ya. Yang udah ada itu adalah varian 12T aja. Menurut kalian apakah ini keputusan yang tepat buat Xiaomi Indonesia? Dan kira-kira apa nih alasannya mereka ngelakuin ini? Coba keluarkan teori-teori teman-teman di komen ya. Terakhir, makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya, supaya gue terus semangat bikin konten buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!